Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ikrimajan Farisah dari kelas 5A Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter bagian lembaga keuangan. Sebelum masuk ke dalam materinya, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi moneter itu? Ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari tentang sifat, fungsi, peranan, serta pengaruh uang dalam aktivitas perekonomian sebuah negara. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dalam bidang keuangan, yang dimana dalam kegiatannya dapat berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya, lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dan dalam lembaga keuangan terdapat menjadi dua, yaitu ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Nah, apa aja sih yang menjadi bagian dari lembaga keuangan bank? Yang pertama itu ada bank sentral, lalu ada bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Nah, apa sih arti bank? Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, apa aja sih jasa-jasa perbankan yang ditawarkan? Yang pertama ada jasa pemindahan uang atau transfer, jasa penagihan atau inkaso, penjualan mata uang asing atau falas, letter of credit, bank garasi atau penyimpanan safe deposit box, dan masih banyak lagi tentunya. Pasti di antara kalian ada yang bertanya, dari mana sih sumber dana bank itu? Dana yang pertama itu adalah dana dari modal sendiri, berupa modal yang disetor, cadangan-cadangan, maupun laba yang ditahan. Dana yang kedua itu dana pinjaman dari pihak luar, misalnya dari bank luar negeri nih ngasih pinjam ke Bank Indonesia atau dari bank sentral. Dan yang terakhir ada dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu berupa giro, deposito maupun tabungan. Yuk kita masuk ke dalam materi pembagian bank secara umum. Yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral merupakan bank yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Dan yang kedua itu ada bank umum. Dan bank umum di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ada bank umum konvensional dengan menetapkan sistem bunga, dan bank umum syariah yang menetapkan sistem bagi hasil. Lalu ada bank pengkreditan rakyat yang merupakan bank khusus melayani masyarakat kecil di daerah kecamatan. Menurut data terupdate dari OJK, jumlah bank yang berada di Indonesia itu mencapai 115 bank, dan untuk bank pengkreditan rakyat berjumlah 1597 bank. Wow, banyak banget ya guys. Lalu masuk ke dalam materi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Yang kedua ada pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota lainnya yang termasuk dalam anggota koperasi tersebut atau masyarakat umum. Lalu yang keempat ada perusahaan pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.
Yang kelima ada perusahaan modal ventura, merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Yang keenam ada dana pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Lalu ada perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Lalu ada perusahaan anjak piutang yang merupakan usaha dalam mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.